Selamat datang di Tim Misteri, acara yang menceritakan seputar kasus misteri horor di dunia. Oke, tema kali ini kita podcast ya, berbeda dengan biasanya. Biasanya kan aku ngobrol sendiri, sekarang aku ada temennya nih. Nanti perkenalannya ada sesinya tersendiri, oke? Oke, pertama kita perkenalan dulu. Oke. Siapa sih? Kamu itu siapa? Aku adalah seorang kapiten. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haniful Kolbi. Sering dipanggil Kobis kalau di daerah Pekalongan, Mas. Saya bertempat tinggal di Pakis Putih, Mas. Kedung Muni. Pakis Putih. Kedung Muni itu mananya Ndoro. Wah, sangat jauh, Pak. Ndoro sama Karangdadap itu adalah beda kecamatan Kedung Muni, Mas. Jadi kayak kita di Pakis Putih itu di wilayah Kedung Muni bagian selatan. Ya, seperti itu. Oke. Ini kan kemarin tuh 2 hari terakhir tuh ada kasus viral banget nih. Wow. Tahu nggak nih? Saya sudah menduganya, Mas. Apa tuh? Babi ngepet. Ini kasusnya menarik banget buat dibahas, mulai dari kronologi sampai ada ternyata kasusnya itu hoax. Oh, hoax, Mas. Ini menarik banget nih. Wow. Menarik banget. Wow. Oke. Sebelum ke kronologi, sebenarnya Mas Kopi ini kan sebagai orang awam kan? Iya, saya orang awam. Netizen lah ibaratnya. Citizen aja, Mas. Oke, citizen. Oke. Itu kan Masnya itu tahu gak sih gambaran babi ngepet sebagai orang awam itu apa? Babi ngepet. Ya pasti tahu, secara simpelnya babi ngepet itu adalah pesugihan, Mas. Cara orang mendapatkan kekayaan dengan cara instan. Jadi dia dari orang menjadi babi. Wow, sangat aneh kan aja. Sangat aneh. Terus caranya dapat uang tuh gimana nih? Wah, katanya kemungkinan saya pernah lihat, dengar dan lihat di TV itu kayak gini, Mas. Seumpama ada pasangan suami istri, Mas, dia melakukan pesugihan babi ngepet. Seumpama yang jadi babi itu suaminya, yang jaga lilin itu adalah istrinya. Jadi ketika babi itu beraksi itu dari orang jadi babi, kemudian datang ke sasarannya atau korban, ke rumah korban, terus menggesek-gesek. Oke, terus Gesek, guys. Seperti itu, Mas. Nanti uangnya itu datang di tempat yang disediakan, tampah gitu loh, Mas. Oh, berarti di rumahnya. Iya, uangnya katanya itu di tampahnya itu, Mas. Oh, babi gatel apa gimana ya? Mungkin banyak tungau, Mas. Tinggi. Oke. Lanjut. Oke. Nah, tadi kan babi ngepet. Yeah. Nah, di daerah Mas Kobes ini pernah nggak sih kejadian kayak uang hilang secara mendadak atau pesugihan apa tuyul atau babi gitu? Enggak ada sih, Mas, kalau pesugihan. Pesugihan itu enggak ada di pas saya. Dari saya zaman kecil sampai sekarang belum ada kasus. Kalau uang hilang itu banyak, paling kayak diambil temen, diambil orang luar, itu kan masih banyak. Yang kejadian uang hilang itu gitu, Mas. Ini jadi enggak hilang dadak gitu ya? Enggak. Gitu, Mas. Oke. Ini kan dilalah ki, yang aku bingung kan sebelum setelah viral ini kan babi ngepet kan katanya siluman babi kan. Nah, ini kan di bulan Ramadan. Nah, katanya di bulan Ramadan tuh setan atau apa itu di kerangkeng ya, di penjara gitu. Ini kok ada siluman babi nih berkeliaran nih. Padahal katanya di kerangkeng gitu. Katanya di kerangkeng. Oke. Semawan saya itu masalah setan di kerangkeng itu bukan ini, Mas. Bukan apa namanya kayak benar-benar setan di kerangkeng, Mas. Jadi di bulan puasa itu bagaimana kita merangkeng nafsu kita, Mas. Entah nafsu kita makan di siang hari sampai nafsu kita untuk berhubungan intim lah, Mas. Kalau yang suami istri di siang hari itu gitu, Mas. Jadi nggak ada sangkut pautnya sama setan di kerangkeng. Seumpama setan di kerangkeng, kenapa banyak orang yang makan di siang hari di warung?
Iya ya, kalau dipikir gitu ya. Iya. Apa mungkin sudah ngalir di dalam darah gitu kan. Apanya tuh Mas yang mengalir? Setannya. Setannya. Wow, aku berenang-berenang di pembuluh darah. Aduh, Iya. berarti setan Ramadan. kuntilanak itu genderuwo sebenarnya ada. Kemungkinan ada bagi orang yang bisa melihatnya, Mas. Kalau saya sendiri nggak bisa melihat. Berarti tetap masih ada, emang cuma penafsirannya itu Berbeda-beda. mengunci hawa nafsu itu Iya, ya tadi ya. yang saya pelajari seperti itu, Mas. Menguji hawa nafsu. Oke. Itu kan kemarin sempat viral ada kronologi babi ngepet di daerah Depok kan. Oh, Tahu iya. kan? Iya, Di tahu. daerah Depok Itu sempat viral banget, Mas ya. Di media manapun. dari YouTube, YouTube, Instagram, Instagram, Twitter. semuanya Iya. ibaratnya meledak lah itu. Iya. Itu kan kronologinya kayak gini nih. Kan tengah malam sekitar jam 11. Jam 11 itu kayak jam 11 deh kayaknya, kalau nggak salah ya. Tengah malam 3 orang boncengan. Nah, terus yang satu turun di depan rumah orang. Oke, Depan rumah orang ya, duanya itu lari kan. Ibaratnya pergi lah. Iya. Pergi. Nah, si tak bingung ini Mas, sebagai netizen juga nih. Kenapa kok berubahnya itu di depan rumah orang dan jelas-jelas di jalan itu kan pasti ramai, ada orang lewat. Itu pakai jubah hitam kan mencurigakan kan? Menurutku lo ya. Iya, kayak setan di Harry Potter itu, Mas. Apa? Dementor. Berarti orang-orang ini dementor ya. Iya, mungkin, iya. Nah, itu kan seharusnya kalau aku mikir sebagai pelaku ya mending aku berubah di rumah. Iya, seharusnya gitu ya, Mas. Nah, itu gimana nih kalau Mas Kopis, Iya. sebagai orang awam tuh gimana tuh? Mungkin narasi dia untuk menceritakan hal bohong ini itu kurang canggih, Mas. Kurang lah. Kurang rapi. Kurang gitu ya. rapi. Masa ada seumpama mau ngepet nih. Kita tunjuk rumah A, si A nih. Kita berubah di tempat si A. Nunggu sejam lagi. Nunggu sejam. Kan pasti curiga orangnya. Apalagi ada CCTV. Nah, Gitu kan. Masa kita mau berubah? Yang setahu saya itu babi ngepet. Cerita-cerita orang itu di rumah dulu. Jadi pertama orang nih, Mas, terus baca mantra bla 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 bla. Terus jadi babi baru dia keluar. baru menggesek-gesekkan tubuhnya itu gesek-gesek ke rumah-rumah. Iya, seperti itu, Mas. Oh. Jadi kalau dipikir-pikir secara akal logika ya Enggak. sejam di rumah orang ngapain kan? Ngapain, gitu kan? Mas ya? Kita aja naik motor berhenti di tempat orang selama 10 menit dicurigai kok, Mas. Nah, ya paman sejam. Apalagi di bulan Ramadan ini jam 11 malam itu masih hitungannya masih ramai, Mas. Nah, ya makanya Iya. agak gimana ya sebenarnya. Iya. Terus intinya itu setelah 1 jam dari babi kan itu Iya. pelaku sering dari babi. Terus katanya buat ngelihat babi itu harus lepas, mohon maaf nih, bugil gitu. itu Berarti apakah lari-lari gitu sambil bugil, Mas? iya, nangkepnya sambil bugil. Wow, Katanya. sangat luar biasa ilmu dari mana saya nggak tahu itu, Mas. Itu untuk melihat sesosok hantu itu harus bukan hantu sih, babinya itu harus bugil. Kalau nggak bugil nggak bisa kelihatan. Konotasinya babi itu kan siluman, Mas ya? Logika nih, Mas. Siluman sama dengan Setan. setan. Oke ya. Kita mandi, Masnya pakai baju nggak? Enggak. Lihat setan nggak di kamar mandi? Enggak. Ya itu udah dijawab, Mas, sama Masnya. Berarti kurang rapi lagi. Kurang lapi. 2 kali harus revisi nih kalau. Harus revisi. Harus revisi. Makanya kurang rapi. Iya, makanya kalau telanjang bisa nangkep hal siluman atau setan, kenapa kita di kamar ini nggak bisa lihat real setan seperti apa? Apakah harus baca mantra dulu? Apa? Kurang Oh. tahu sih. Oke, setelah ditangkap kan katanya dikurung kan, dikurung. Habis itu, nah di sana itu rame kan, pastinya orang-orang kepo nih kok. Babi ngepet. Setelah ditangkap itu, Mas. Nah, babi ngepet. Apa nih, ada babi ngepet ketangkep. Nah, otomatis rame kan di situ kan. Ini tak bingung lagi kok mau nonton
tersangka ibaratnya yang nyuri uang kita kan babi ngepet Aha. kok bayar gitu loh. Itu Bonpin mas, mungkin Ragunan kalah dengan seekor babi yang ditangkap. Udah masuknya bayar, fotonya Oh, bayar. aduh. Mungkin kita searching aja di Google gratis itu loh. Nah iya makanya kok harus bayar. Iya, Nah, iya, menurut iya, Masnya iya. gimana tuh? Kalau ini saya tangkapnya sebuah bisnis sih mas. Kalau dari kronologi yang kita revisi 2 kali narasinya itu, 2 kali revisi kalau menurut kita nih ya tadi, itu sebuah bisnis mas. Jadi bagaimana seseorang entah oknum entah apapun biar mendapatkan uang dengan cara yang gampang melalui babi ngepet. Tapi bukan jadi babinya Iya. nih, buat yang jadi pembuat Ceritanya babinya nggak tahu diapain mas. Oke, tapi cukup berhasil membuat viral di Indonesia. Wah. Sebenarnya cukup berhasil nih. 2 hari ini berarti mas ya? 2 hari ini 2 hari. cukup berhasil Seru banget sih. membuat semua Indonesia ini berpikir bahwa babi ngepet itu emang ada. Masih ada ini. Masih ada. Iya. Oke. Lah terus kan setelah ditarif itu akhirnya diputuskan buat dipotong gitu kan. Oh iya. Sebelum dipotong sempat ibaratnya ngumumin kalau ada saudara yang hilang atau kan lapor, kalau enggak babinya kan dimatiin. Oh gitu. iya. Itulah. Itu lumayan keren sih itu. Iya lumayan. Sampai Buat- melibatkan kepolisian gitu mas. MUI juga, MUI daerah Oh, sama. majelis ulama. Ini bukan menjaga majelis ulama Iya, iya. ini kan karangan si oknum ini biar Oh lebih iya. meyakinkan gitu Apalagi kan. dia berkedok sebagai ustadz ya, berkedok ya. Berkedok sebagai ustaz. Nah, jadi gini mas, kayak yang saya baca itu si oknum ini tuh biar terpandang mas, memiliki keahlian khusus yang notabene nanti juga buat kehidupan dia untuk masa selanjutnya. Ketika dia udah dipercaya oleh masyarakat bisa itu, otomatis banyak orang yang percaya bahwa dukun ini serba bisa. Jadi ya oknum ini serba bisa. Iya, jadi nanti ujung-ujungnya tetap bisnis mas. Apalagi juga ini kan melibatkan polisi. Kemudian kalau polisi saya menangkapnya itu yang pertama bukan masalah kasusnya apa, karena dia memunculkan kerumunan yang sangat banyak, apalagi kan di era sekarang masih COVID. Ya, kerumunan yang pertama yang dikaji kepolisian itu gitu mas. Ini melibatkan kerumunan banyak, kemudian dicurigai ada rekayasa yang dibuat oleh oknum. Gitu mas. Soalnya pendok babinya juga kayak emang babi kan gitu. Iya, babi. Nggak ada aneh-anehnya apa. Katanya cuma- menyusut ya man. itu gimana tuh? Babi Menyusut Oke. dari besar Menarik sampai nih. kecil. Logika aja mas, orang yang sama nih masnya nggak makan 3 hari, perutnya kecil nggak? Kecil, Kalau masnya makan sehari 4 kali, perutnya besar nggak? besar. Jadi itu mungkin babi itu belum makan, Makanya makanya kelihatan kecil. kecil. Itu pandangan saya pertama. Kedua, melalui sudut pandang mas. Semua saya melihat dari sini, wah ini kecil, lihat dari sana besar. Jadi tergantung opini masyarakat yang melihat. Oh, berarti kayak foto kalau badan kelihatan Iya, gemuk, ya samping seperti itu. gitu. Ya, seperti itu, Mas. Oh. Jadi gitu kayak ya sekarang opini 1 orang, 2 orang, 3 orang terus 1 orang A sama A berpikir A, B berpikir B, C berpikir nanti akan menjadikan sebuah pola pemikiran E, F, G, H, I sampai Z. Jadi berkembangnya itu sangat banyak. Akhirnya di kesimpulan si oknum ini bahwa babi ini bisa mengecil dan menghilang kalau lama gitu kan. Akhirnya diputuskan buat dipenggal tuh, karena udah menimbulkan kerumunan banyak, Iya. terus takut babinya menghilang. Dipotong, Mas. Dipotong. Kepala. Ini udah difitnah, dipotong. Aduh ini. Kepada babinya semoga tetap sabar. Ternyata fitnah enggak di orang aja, Iya. di babi juga ya. Babi kalian fitnah. Wah. Astaga. Tapi saya juga baca di media itu juga ada seorang oknum perempuan juga, Mas. Oh yang Iya. oh iya, yang ibaratnya ngelihat tetangganya kayak Iya. pengangguran Iya, iya, tapi kok uangnya banyak gitu.
Itu gimana tuh kalau menurut orang awam ya kan? Eh, Orang awam lagi. itu mungkin ya juga pengen tenar juga sih mas. Apalagi kan di skripnya atau di ceritanya narasinya itu dia lihat tetangganya yang nggak kerja tapi bisa kaya, kemudian dia jalan-jalan mondar mandir ke rumahnya sampai sampai sambil melempar sesuatu mas, nggak tahu sesuatunya itu apa. Katanya wanita ini kayak gitu. Terus setelah dia melempar kejadian babi ini, jadi kayak lebih membungkus rapi gitu mas, bahwa Dikait-kaitkan iya gitu, ibaratnya. benar-benar ada babi ngepet gitu. Ini ibu atau perempuan ini tuh ya pengen tenar, kemudian ya udah diusut juga sama pihak kepolisian, Akhirnya klarifikasi sama kalau nggak salah itu disuruh pindah oleh warganya mas, soalnya ibaratnya udah mencemarkan nama nama baik. baik ya seperti itu. Kalau mungkin pendapat saya, kalau zaman sekarang nggak kerja secara fisikal, kita pergi pagi, keluar kerja pagi, pulang sore itu ya zaman sekarang ada investasi, Ada youtuber. itu kan pasti juga bisa menghasilkan dari rumah. Jadi untuk kalian berpikirlah cerdas, kerja nggak cuma di luar rumah, di rumah juga bisa kerja. kerja tipes. Tipes pengek ya, Oke. Ini udah berapa menit nih? Oke, baru 16 menit. Kita bahas-bahas lagi dikit. Itu kan setelah itu kasusnya ada, oknumnya itu kan akhirnya terungkap ya dan mengakui kesalahannya, atau karangan babi ngepet ini Iya. ternyata sebuah karangan kan. iya, untuk memunculkan popularitas si oknum ini. Kalau nggak ketahuan nih bakal Ya udah pasti bisnis nih. bisnis yang sangat besar ini mas. Dilihat dari kita aja, kalau mau nonton bayar 2.000, kalau foto ya 2.000. Bisa jadi nih bisnis, kalau ada penyakit apa diundang tuh ya oknum Iya, ini pasti bisa itu. jadi. Saya melihat saya melihat di sini kayak gitu mas, pasti mas. Oke. Nah, ini kan pesugihan. Iya. Ada babi, mungkin ada tuyul. Kita bahas yang ada ini pesugihan ya, penglaris gitu kan. Oke. Itu apakah pernah nih makan di suatu, biasanya kan dipakai di warung kan, rumah makan biasanya. Iya. Itu makan di sana enak, terus dibawa pulang gak enak. Itu apakah pernah ngalamin atau gimana nih kalau menurut Mas Kupis? Kalau saya sering mas, kalau dari makan di pulang rasanya beda itu mungkin. Tapi kita mengaji dari pertama dulu mas ya. Masalah ada nggak penglaris? Kemungkinan ada mas, kemungkinan ada. Tapi kan kita dari lihat dulu penglaris dari segi mana dulu. Ada jalur positif, ada jalur negatif. Kalau positifnya itu si orang yang mau melakukan pengelarisan ini melalui jalan Tuhan. Dia melakukan ibadah, dia melakukan amal, dia melakukan kebaikan terhadap sesama, itu bisa dikatakan penglaris, kemungkinan seperti itu. Kemudian yang jalur negatifnya yang dia di luar interaksi sama Tuhan, kayak datang ke makam, entah datang ke pohon besar terus mengambil benda-benda di situ katanya kan, entah itu batu, entah itu kayak tanah, nanti taruh di tokonya. Itu sering sekali terjadi seperti itu mas. Jadi dari sudut mana dulu, kalau penglaris dari segi positif ada, negatif juga ada. Itu kalau penglaris. Kemudian kalau makan, biasanya nih di warung kan makan enak nih, terus dibawa pulang nggak enak. Itu mungkin psikologi kita aja sih mas, keadaan pemikiran kita. Contoh kalau kita makan sup mas, di warungnya itu kan masih hangat, enak sambil nasi. Terus ketika dibawa pulang, ya supnya dingin dong. Itu bukan penglaris. Bukan penglaris, Gara-gara- dan kedinginan supnya. Anda yang suka suuzon tolong jangan suuzon. Jangan memfitnah warung-warung. Itu harus ada hangatkan Hangatkan makanannya. terlebih dahulu. Jadi gitu mas, kayak ya sekarang narasi orang itu banyak mas untuk menjatuhkan, entah itu mungkin orang susah itu banyak. Apalagi dengan cara fitnah sekarang. Akhirnya ya kayak contoh si kasus ibu tadi kan, Iya. akhirnya malah katanya ya diusir sama warganya. Iya.
Seperti itu. Yang berita saya baca, Mas. Oke, langsung aja nih kesimpulan, udah cukup lama kan kita Oke. menemani viewer atau subscriber. Oke. Monggo dari kisah mulai dari babi ngepet, Tapi pesugihan, ya. itu gimana? Oke, taruh kesimpulannya pesugihan itu antara saya nggak percaya sih, Mas. Ada atau tidaknya saya kurang tahu. Tapi kalau pengelarisan itu saya percayanya ada ketika jalur positif sama negatif. Kalau pesugihan itu adalah mitos masyarakat sih, Mas. Mitos masyarakat, Iya. belum tahu kebenarannya, Ya, nggak ada yang seperti itu. meneliti secara Iya, real gitu. Iya, nggak tahu. Apalagi masalah tuyul ini dan lagi itu menurut saya kurang masuk logika saya, Mas. Mitos. Mitos yang berkembang dalam masyarakat. Kemudian masa penglaris tadi yaitu jalur positif sama negatif. Mending kita pakai positif. Positif yang berhubungan dengan Tuhan langsung itu ada. Kemudian dengan masalah kesuksesan, pengen kaya dengan cara yang instan, nggak ada lah menurut saya, Mas. Kita aja makan mie instan itu harus masak air dulu, Saya dulu masukin sarimi, rebus dulu. ya, rebus sampai matang, kita buka bumbunya, habis itu kita tuang, aduk ya rata. Biar jadi. Itu pun instan tuh tetap ada prosesnya. Jadi kalau kalian pengen sukses, berproseslah, kerjalah. Kata seperti apa, Mur? Apa tuh? Kerja, Tipes. tipes. Kalau belum tipes berarti Anda belum sukses tuh. Belum sukses. Itu. Jadi kayak kita itu udah di era yang kalau nggak salah kita 4.0 atau lebih. Ya kita industri yang ya pemikirannya seperti ilmiah lah, apalagi kita seorang akademisi yang tujuannya yang berlatar belakang ilmiah, pemikiran ilmiah. Gitu, Mas. Oke, terima kasih Mas Kopis ya. Oke, sekian ya info kali ini. Semoga kalian suka, semoga kalian ibaratnya terhibur. Oke, jangan lupa like, komen, subscribe. Kalian juga bisa request nih info-info menarik yang bisa kita bahas bareng-bareng. Dan pastikan kalian jangan pakai yang gaib-gaib atau babi ngepet. Kerja tipes. Subscribe, subscribe, awas we. Oke, see you. See you.